Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sore ini kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan dengan satu topik, bersyukurlah sebab Tuhan itu baik. Suatu hari seorang raja bersama dengan kedua pengawalnya berangkat berburu. Pengawal pertama membawa perlengkapan berburu, selanjutnya pengawal kedua membawa bekal makanan mereka. Setelah berjalan sekian waktu lamanya, akhirnya mereka tibalah di pinggiran hutan tempat mereka akan berburu. Ketika tiba di pinggiran hutan tersebut, mereka beristirahat sejenak. Di sebuah gubuk mereka akhirnya tertidur oleh karena kelelahan di tengah-tengah perjalanan tersebut. Tanpa mereka sadari, ketika mereka sedang tertidur, ada seseorang yang mengambil sebagian dari bahan makanan mereka. Dan betapa terkejutnya mereka ketika salah seorang pengawal terbangun dan berteriak, "Makanan kita sudah dicuri." Kemudian dia menegur temannya, "Mengapa engkau tidak menjaga makanan kita? Ini kan sudah menjadi tanggung jawabmu." Kemudian pengawal tersebut berkata, "Sudahlah, mari kita bersyukur kalaupun sebagian makanan kita sudah dicuri." "Apa? Bersyukur?" kata pengawal yang lain. "Iya, kita bersyukur walaupun makanan kita sudah dicuri." "Tidak, saya tidak setuju dengan perkataanmu. Bagaimana kita bisa bersyukur sementara makanan kita dicuri?" Kemudian pengawal yang menjaga makanan itu berkata, "Ada beberapa hal yang harusnya kita syukuri kalaupun kita sudah kehilangan makanan. Yang pertama, bahwa makanan kita hanya sebagian yang dicuri. Artinya bahwa yang mengambil bukanlah mau mencuri, tetapi dia hanya ingin makan saja, tetapi dia tidak mempunyai makanan. Yang kedua, mengapa kita bersyukur? Sebab si pencuri hanya mengambil makanan kita, tetapi tidak mencelakakan kita. Andai saja dia mau, terlampau mudah bagi dia untuk mencelakakan kita. Yang ketiga, mengapa kita bersyukur? Sebab dialah yang sudah mencuri, bukan kita. Jadi inilah yang seharusnya kita syukuri. Kedua pengawal tersebut terus beradu argumentasi di depan rajanya, sehingga si raja berkata, Sudah, mari kita menikmati makan sebelum kita melanjutkan perburuan kita." Akhirnya ketiganya menikmati makanan yang masih tersisa. Setelah selesai makan, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan ke tengah hutan untuk berburu. Ketika sampai di tengah hutan, maka dipersiapkanlah peralatan-peralatan untuk berburu. Entah setahu bagaimana, akhirnya tiba-tiba si raja menjerit, "Aduh, kelingkingku terpotong." Ketika ia menyiapkan alat buruannya, ternyata raja dengan tidak sengaja memotong kelingkingnya sendiri. Kemudian pengawal yang satu berkata, "Hei, mengapa engkau tidak memperhatikan raja kita yang mempersiapkan buruannya? Seharusnya kau yang mengurusinya," kata pengawal yang satu kepada pengawal yang lain. Pengawal yang baik hati, yang mengajarkan bersyukur ketika makanan mereka dicuri, dia berkata, "Bersyukurlah raja, kalaupun kelingkingmu terpotong."
Dasar kamu pengawal yang tidak tahu diri. Masakan rajamu kelingkingnya terpotong kamu suruh bersyukur? Dan kali ini raja pun tidak bisa menerima dengan pernyataan pengawal tersebut. Mengapa kamu suruh saya bersyukur sementara kelingking saya terpotong? Kita batal berburu, mari kita pulang ke istana. Akhirnya raja dan kedua pengawalnya pulang ke istana. Ketika sampai di istana, raja berkata, "Masukkan ke penjara pengawalku yang tidak tahu diri itu, sebab dia menyuruh aku bersyukur ketika kelingkingku terpotong." Akhirnya pengawal yang baik hati itu dimasukkan ke dalam tahanan. Beberapa bulan kemudian akhirnya si raja mengajak pengawalnya yang tinggal satu untuk kembali berangkat berburu. Dan mereka pergi berdua untuk berburu ke hutan. Seperti biasa mereka berburu, dan akhirnya sampai ke tengah hutan. Dan tidak sadar kalau mereka sedang diamati oleh sekelompok orang-orang primitif di tengah hutan tersebut. Akhirnya kedua orang tersebut ditangkap dan dimasukkan ke dalam tahanan mereka. Dan ternyata orang-orang primitif tersebut berencana untuk mempersembahkan kedua orang tersebut kepada dewa-dewanya. Maka tibalah hari untuk mempersembahkan kedua orang tersebut. Ditangkaplah yang pertama raja tersebut dan diperintahkan oleh pimpinan mereka, bersihkan dia, mandikan dia, sebab dia yang akan pertama kita persembahkan. Ketika si raja tersebut dimandikan dan dibersihkan, ternyata seorang di antara mereka berkata, "Ini tidak layak untuk dipersembahkan sebab tangannya cacat. Buangkan dia." Akhirnya si raja tersebut dibuangkan dan tidak jadi dipersembahkan sebab tangannya terpotong dan cacat dan tidak layak untuk dipersembahkan. Maka tinggallah pengawal yang satu lagi di tengah hutan dan akhirnya dipersembahkan kepada dewa-dewa orang primitif tersebut. Dengan terlunta-lunta akhirnya sang raja pulang dan tiba di istananya. Begitu ia sampai di istana, dia berkata kepada prajurit yang penjaga penjara tersebut, "Lepaskan pengawalku yang baik hati tersebut, sebab dia dahulu menyuruh aku bersyukur oleh karena kelingkingku terpotong. Dan hari inilah aku baru menyadari bahwa memang itu adalah sesuatu yang benar." Ketika dikeluarkan pengawal tersebut dari dalam tahanan, dari dalam penjara, si raja itu datang dan memeluknya. "Terima kasih pengawalku yang baik hati. Engkau menyuruh aku bersyukur kala itu, tetapi aku tidak mengerti. Tetapi oleh karena kelingkingku terpotong, akhirnya aku selamat dari orang primitif tersebut. Terima kasih. Engkau telah mengajarkanku bagaimana cara bersyukur." Kemudian si prajurit pengawal tersebut berkata, "Terima kasih juga Tuanku Raja telah memenjarakan aku. Sebab jikalau engkau tidak memenjarakan aku, maka aku akan ikut bersamamu ke hutan, dan aku juga akan ikut dipersembahkan kepada dewa-dewa orang primitif tersebut." Akhirnya kedua orang tersebut berpelukan satu dengan yang lain. Bapak ibu saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur bukan karena yang baik terjadi di dalam kehidupan kita. Bersyukur dalam segala hal, itulah kehidupan orang percaya. Ketika seseorang mampu bersyukur dalam situasi yang tidak baik, maka itulah sesungguhnya ucapan syukur yang sejati.
bahwa kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita, masalah-masalah akan selalu datang di dalam kehidupan kita. Itu akan mendidik kita, itu akan mengajari kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik hari lepas hari. Mari kita menjadi pribadi yang senantiasa mengucap syukur di hadapan Tuhan. Sebab kapankah seseorang akan berbahagia ketika ia mengucap syukur? Jangan pernah tunggu berbahagia untuk bersyukur, tetapi bersyukurlah maka Anda akan bahagia. Sebab kebahagiaan sejati adalah kombinasi antara rasa cukup dan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur adalah rahasia hidup bahagia. Jika kebahagiaan diukur dari apa yang kita miliki, maka sesungguhnya kita tidak akan pernah berbahagia. Sebab apapun yang kita miliki, jikalau hati kita tidak bersuka cita, maka kita tidak akan pernah berbahagia. Mari bersyukur menjalani kehidupan hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.